Shalom, perkenalkan nama saya Sabda Lestari Brutu, NIM 190101244, Prodi Pendidikan Agama Kristen, Grup H semester 4. Baiklah, di sini saya akan mewawancarai narasumber saya dengan permasalahan susahnya bersosialisasi dan berbaur dalam lingkungan dengan pemenuhan tugas dari Pak Remaja yang diampu oleh Pak Andreanus Nababan. Pertama-tama, terima kasih buat saudara atas waktunya sudah bersedia untuk saya wawancarai. Baiklah, saya bersedia. Pertama, coba saudara jelaskan identitas saudari mulai nama, usia, dan pendidikan sekarang ini. Perkenalkan, saya AF, usia 18 tahun, status sebagai mahasiswa di Institut Agama Kristen Negeri Tarutung. Coba saudara jelaskan apa yang sebenarnya melatar belakangi sehingga saudara susah bersosialisasi dan susah berbaur di lingkungan saudara. Sebenarnya diawali dari saya berusia 8 tahun atau sekitar kelas 3 SD, di mana saya memiliki teman sekelas laki-laki, di mana teman saya ini menghina saya atau mengejek saya dan mengatakan bahwa saya memiliki kelainan di dalam tubuh saya. Coba saudara jelaskan mengapa teman-teman saudara menyatakan kelainan. Sebenarnya kelainan apa yang saudara alami sehingga teman-teman mengejek bahkan menghina tubuh saudara? Sebenarnya saya tidak memiliki kelainan dalam tubuh saya, namun ketika saya SD saya memiliki rambut keriting, kulit yang hitam, ataupun memiliki tubuh yang gemuk dan sangat pendek. Dari situ teman-teman saya sangat suka atau sangat senang menghina atau membuli saya. Itulah sebabnya saya sangat terpukul dan memilih untuk berdiam diri dan sulit untuk berbaur dengan orang-orang di sekitar saya. Apakah saudara kalau di rumah saudara juga seorang anak yang pendiam atau anak yang jarang berbicara? Kalau di rumah saya tidak termasuk orang yang pendiam, karena orang tua saya bahkan saudara-saudara saya telah mengetahui saya dan telah mengerti atau memahami bagaimana sifat atau kenapa saya memilih diam di lingkungan atau masyarakat sekitar. Apakah teman-teman saudara juga tidak pernah mengajak saudara untuk berbaur dengan mereka, atau atau teman-teman saudara bahkan tidak pernah mengajak saudara untuk berbaur dengan mereka? Kalau dikatakan teman-teman atau orang-orang di sekitar saya banyak yang mengajak, namun saya memilih apakah orang yang mengajak saya adalah orang-orang yang memang benar mengetahui atau peduli dengan saya, atau hanya ingin tahu siapa saya yang sebenarnya. Jadi ketika mereka mengajak saya untuk berbaur dengan orang-orang di sekitar saya memilih menolak dan memilih sendiri untuk di rumah. Apakah ayah atau ibu dari saudara tidak pernah menyarankan atau mendorong saudara untuk bergabung dengan teman sebaya, teman sekolah, ataupun teman-teman di sekitar saudara untuk bergabung dengan mereka dan bersosialisasi dengan mereka? Kalau orang tua, ayah dan ibu saya sangat mendorong atau memotivasi saya untuk berbaur dengan orang-orang di sekitar saya, di mana mereka mengatakan bahwa saya, apalagi remaja perempuan yang tidak memiliki komunikasi atau sosialisasi dengan baik dengan orang di sekitar, akan menimbulkan kurangnya pengalaman kepada diri sendiri. Namun ketika saya ingin mencoba melangkahkan diri untuk mendekatkan diri kepada mereka, saya sangat mengingat atau saya sangat takut masa lalu saya akan terulang kembali. Dari situ saya belajar bahwasanya lebih baik menyendiri dibanding mendekatkan diri dengan orang-orang di sekitar atau teman saya. Nah, dengan keadaan seperti ini, apakah saudara nyaman dengan keadaan saudara memilih untuk sendiri, melakukan segala sesuatu dengan sendiri?
Sebenarnya kalau dikatakan nyaman atau tidaknya, sebenarnya saya kurang nyaman, karena manusia mana yang bisa hidup tanpa orang-orang atau tanpa ditemani orang lain. Cuman ketika saya sendiri, saya merasa alam atau keadaan saya lebih baik dibanding ketika saya mencoba untuk berbaur dengan orang-orang. Saya akan merasa sangat depresi atau sangat stres. Jadi saya merasa lebih nyaman untuk sendiri dibanding berbaur dengan orang-orang di sekitar saya. Nah, dalam keadaan seperti ini, apakah saudara mengetahui jika seorang remaja itu tidak melakukan sosialisasi dengan baik di sekeliling ataupun di mana, apakah saudara tahu apa dampak dari kurangnya bersosialisasi? Dari sini memang saya mengerti bahwasanya ketika saya tidak berbaur atau bergabung bersosialisasi dengan baik dengan saudara, teman-teman atau masyarakat di lingkungan saya akan kurang pengetahuan, kurang memiliki pengalaman, atau kurang memiliki teman yang akrab atau biasa disebut dengan sahabat. Namun ketika saya tidak bergabung dengan mereka, saya sangat nyaman. Namun ketika saya bergabung, saya akan merasa depresi ataupun sangat stres dan terpukul jika saya memilih bergabung dengan mereka. Itulah sebabnya saya memilih untuk sendiri. Nah, saudara, jika nanti saudara sudah mengetahui betapa pentingnya untuk bersosialisasi, betapa pentingnya untuk bersosialisasi untuk saudara sendiri, apakah yang Anda lakukan jika saudara menemui permasalahan yang sama dengan saudara, susah bersosialisasi dan susah berbaur di lingkungan? Ketika saya menjumpai orang yang memiliki sama persis kasusnya dengan saya akan mencoba mengarahkan atau mengajak mereka bahwasanya bersosialisasi dengan orang-orang di sekitar atau lingkungan masyarakat itu sangat penting, di mana bukan hanya pengetahuan yang bertambah, namun pengalaman hidup juga akan kita miliki, dan kita akan merasa sangat senang atau sangat mudah untuk mendapatkan informasi ketika kita bergabung atau berbaur dengan orang-orang di sekitar saya. Menurut saya akan mencoba mengajak orang tersebut untuk melakukan komunikasi atau sosialisasi yang baik dengan masyarakat atau orang-orang di sekitar saya. Nah, jika saudara nanti sudah mengetahui kalau bersosialisasi itu sangat perlu, sangat penting, apakah mulai saat ini saudara tidak lebih memilih untuk sendiri, bahkan saudara memiliki keinginan untuk bersosialisasi dengan baik di sekeliling dengan teman sebaya ataupun di sekitar lingkungan saudara? Dari sini saya banyak belajar bahwasanya bersosialisasi itu sangat penting, dan saya akan berusaha untuk membukakan diri atau memberanikan diri untuk bersosialisasi dengan orang-orang di sekitar saya, dan saya akan berusaha melakukan yang terbaik untuk kebutuhan. Yang pertama itu adalah kepentingan untuk diri saya sendiri, dimana ketika saya sudah memberanikan diri membukakan hati atau pikiran saya untuk berbaur dengan orang-orang, saya akan merasa senang dan merasa sangat orang-orang di sekitar itu saya perlukan. Nah, dari permasalahan saudara tersebut, di sini saya mungkin bisa memberikan sedikit solusi untuk mengatasi permasalahan dari saudara susah bersosialisasi dan susah berbaur dalam lingkungan. Nah, yang pertama mungkin saudara perlu meningkatkan rasa percaya diri. Dengan rasa percaya diri mungkin saudara tidak minder dengan apa kata orang, dan apapun yang dibilang orang mungkin saudara sudah percaya, karena percaya diri saudara tinggi. Jadi Anda tidak peduli dengan apa perkataan orang tersebut. Dan kedua, mungkin saudara membutuhkan seorang sahabat atau teman yang bisa mengerti dengan keadaan saudara di saat saudara dihina, diejek. Kehadiran sahabat yang bisa mendukung sehingga saudara tidak
jatuh depresi atau tidak percaya diri lagi, apa perkataan orang ini, mungkin teman atau sahabat bisa mendukung saudara. Dan ketiga, mungkin orang tua sangat berperan penting dalam keadaan saudara. Mungkin orang tua harus mendorong, menyuruh setiap saat, di saat Anda sudah mulai murung atau mengurung diri tersendiri di rumah, mungkin saudara perlu menganjurkan untuk bergabung atau berbaur dengan lingkungan saudara. Dan ayat pendukung yang mungkin bisa saya berikan untuk saudara, saudara bisa membaca dari kitab 1 Korintus 15 ayat 33. Beginilah firman Tuhan, janganlah kamu sesat pergaulan, merusak kebiasaan yang baik. Dan yang kedua, Amsal 18 ayat 24, ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada saudara. Yang ketiga, Amsal 17 ayat 17, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Dan yang keempat itu Matius 18 ayat 20, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ ada di tengah-tengah mereka. Baiklah saudara, terima kasih atas waktu yang saudara berikan kepada saya sehingga saya bisa melakukan wawancara dengan baik. Sekian dan terima kasih. Shalom. Shalom.